Selamat pagi Pak Yayan. Pagi Pak Kadek. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Tentu hari ini keadaannya sehat kan? Oh sehat. Tidak kehujanan tadi ketika berangkat ke sekolah? Oh tidak. Kebetulan tadi masih mendung-mendung aja. Ya, sementara baik Pak Yayan. Jadi saya mohon izin sebelumnya karena hari ini saya akan melakukan observasi terkait dengan proses coaching yang Pak Yayan lakukan. Nah, perlu Pak Yayan ketahui di dalam melakukan coaching ya, kegiatan coaching itu ada beberapa hal yang perlu Pak Yayan perhatikan. Yang pertama itu adalah ketika Pak Yayan melakukan proses coaching, itu Pak Yayan harus melakukan atau melalui yang namanya alur CIRTA seperti itu. Ada tujuan, identifikasi dari masalah dan rencana aksi dan apa tanggung jawab ke depannya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, Pak Yayan itu harus bisa menjadi pendengar yang baik ketika Pak Yayan melakukan proses coachingnya. Ya, melakukan pendengar yang baik, melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Nah, terus selanjutnya Pak Yayan itu harus bisa memberdayakan coaching. Ya, nah itu yang Bapak Yayan harus lalui alur dari proses coaching seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu akan saya tanyakan. Nah, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching? Dari proses coaching ini, sesuai yang sudah saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang pertama itu adalah kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh, kompetensi yang kedua itu mendengarkan aktif, dan kompetensi yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bapak Yayan kembangkan? Dari ketiga tadi itu antara dari kehadiran, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, yang ingin saya kembangkan itu yang ketiga Pak, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu secara tidak langsung kita dapat memberdayakan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Pak. Nah, terakhir Pak Yayan. Nah, apa harapan atau indikator ketercapaian Bapak setelah proses coaching ini? Indikator ketercapaian itu dari proses coaching, saya berharap coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik. Nah, jadi itu beberapa hal yang perlu saya tanyakan dalam proses awal ini sehingga nanti Bapak Yayan bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Semoga apa yang Bapak akan lakukan dalam proses coaching nanti itu mendapatkan hasil yang maksimal dan solusi yang diperoleh pun juga bisa bermanfaat untuk perbaikan permasalahan yang ada seperti itu. Nah, jadi cukup segitu dulu. Terima kasih Pak Yayan, nanti bisa lanjutkan kepada kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak Yayan. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Pak Yayan. Gimana kabarnya hari ini? Ya baik. Oh baik. Gimana sudah sarapan nih? Kok kayaknya Sudah. lemas gitu. Oh sudah. Iya. Jadi gini Miss, saya lihat Miss itu kok akhir-akhir ini agak gimana murung gitu di kelas. Mungkin ada permasalahan yang mengganjal ya? Murung sih ya. Ini sih Pak Yayan agak merasa gimana ya. Kebetulan saya jadi pembina OSIS. Nah, di sini saya melihat di lingkungan kita, di sekolah sini kok kepekaan siswa itu kurang ya dengan sampah gitu. Apalagi mereka sering sekali meninggalkan sisa makanan mereka itu di aula, tanpa sengaja mereka langsung pergi seperti itu. Itu loh banyak. Ketika kita mau masuk ke kelas, ada aja yang sampah di 1-2 di tangga seperti itu. Oh, Itu sih yang lebih banyak ini. Jadi permasalahan Miss Dian akhir-akhir ini murung karena Miss Dian melihat lingkungan kita itu banyak sampah yang berserakan. Oke. Nah, dari hal tersebut kira-kira menurut Miss Dian hal apa yang menyebabkan anak-anak kita itu tidak peka terhadap lingkungan, mereka membuang sampah sembarangan? Nah, tidak semua sih anak-anak kita seperti itu ya, ada beberapa. Jadi kenapa mereka seperti itu mungkin saya melihat satu juga karena tempat sampah itu hanya satu di depan kelas mereka, itu juga ya. Kedua mungkin juga yang menyebabkan adalah
di mana lahan kita juga sempit ya Pak ya, dengan jumlah siswa itu ya, itu yang mungkin menyebabkan seperti itu, dengan jumlah siswa banyak, lahan kita juga yang sempit, dan juga tim yang mengangkut sampah juga jarang ya, artinya tidak seminggu itu tidak mau lebih dari 3 kali beliau atau mereka kesini. Mungkin itu juga yang menyebabkan sampah kita menumpuk di belakang. Benar sekali itu dia. Artinya dengan jumlah sesuai yang tadi bilang, jumlah siswa dengan tempat sampah kita itu sangat berbanding terbalik ya. Dengan jumlah siswa kita itu hampir 1000 ya. Di mana setiap kelas hanya ada 1 tong sampah, ya banyak sekali. Nah, kalau kemudian bisa gambarkan dari angka 1 sampai 10 kira-kira kepedulian lingkungan anak kita di angka berapa ya? Kayak seperti angka 7 ya. Oh, di angka 7. Iya, seperti itu. Jadi artinya beberapa mereka ada yang memang buang sampah dengan tepat di tempatnya, tapi ada juga yang 50-50 mereka, setengah-setengah yang hanya meninggalkan. Apalagi kita lihat sendiri ya di kolom bangku seperti itu ya, padahal juga sudah, kami sebagai OSIS juga sudah menggerakkan untuk beristirahat di luar kelas seperti itu. Tapi ada saja yang memang siswa kita membuang sisa makanannya itu di kolom bangku seperti itu, ada saja ya seperti itu. Ya, jadi kalau Miss Dian gambarkan tadi kan di angka 7 ya. Nah, pastinya Miss Dian kan ingin nih menemukan sebuah ini ya, artinya peningkatan ya, dari yang tadinya 7, mungkin harapan Miss Dian kan apa? Yang jelas ingin lebih di angka itu. Kalau bisa angka 9. Ya, artinya bisalah kita, bagaimana lingkungan kita itu bersih, asri, anak itu peka, disiplin, dengan artinya membuang sampah dengan baik ya, seperti itu. Nah, untuk meningkatkan dari angka yang tadi Miss Dian bilang 7 ke angka 9 ya, itu kira-kira kiat apa yang akan Miss Dian lakukan? Sebenarnya saya punya rencana ya, kami di OSIS juga memang sudah menggerakkan hal itu kan, tapi saya ingin sekali kembali untuk mengingatkan komitmen, apa istilahnya ya, mengeratkan komitmen ini dengan pembina OSIS, dengan warga sekolah, agar lingkungan kita itu kembali, kepekaan siswa itu kembali seperti dulu, seperti itu ya. Jadi menggerakkan hati ya, jadi menggerakkan hati teman-teman warga sekolah dan juga anak-anak seperti itu. Jadi untuk kembali kita peduli terhadap lingkungan, dan juga bagaimana cara kita supaya anak-anak ini bisa mengurangi sampah plastik. Kalau bisa, kita kan selalu menggerakkan untuk membawa tumbler ya. Jadi supaya sampah plastik berkurang. Kalaupun memang ada sampah plastik, kita bisa pilah dan juga bisa kita buatkan untuk menjadi royalti, seperti yang memang OSIS beberapa waktu lalu sudah lakukan dengan Eco Bali itu. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi sekarang kira-kira rencana kedepannya untuk agar semua ini terrealisasi, dan bagaimana Bu Dia bisa selalu konsisten. Nah, rencana yang Ibu akan lakukan. Agar konsisten ini adalah kita memiliki kesepakatan ini. Jadi saya ingin sekali untuk OSIS membuat kesepakatan ini agar artinya semua warga sekolah, pihak itu bekerja sama. Kemudian kita juga terus menggerakkan tiket sekolah. Kemudian kita bagaimana mengelola anak itu supaya untuk mengurangi membawa sampah plastik, dan juga mungkin menyarankan kantin untuk mengurangi penggunaan sampah plastik juga ya, seperti itu. Dengan kolaborasi dengan orang tua, bagaimana mereka untuk menyarankan anak-anaknya membawa tumbler untuk menghemat biaya juga ya, seperti itu. Ya, luar biasa. Itu sih rencana-rencana hal kecil yang ingin saya lakukan untuk hal dekat ini. Seperti selain itu kita juga bisa melakukan jedas atau kegiatan jedas semester nanti, melakukan lomba-lomba kebersihan mungkin, atau lomba mengecat tong sampah seperti itu, biar tong sampahnya menarik, tidak kotor,
Jadi anak itu tergugah ingin artinya buang sampah. Kalau udah tong sampahnya bersih, menarik, ada karikatur atau gambar-gambar apa, mungkin itu menjadi sebuah apa istilahnya ya, kayak menarik seperti itu ya. Ya, Nah, benar mungkin sekali itu, Bu Dian ya. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira dukungan apa lagi yang Bu Dian perlukan untuk rencana Bu Dian ke depan? Dukungan yang lain jelas pasti dukungan dari warga sekolah, Bapak Ibu guru, kepala sekolah untuk mendukung program ini, karena kita tahu ini adalah rumah kedua kita. Jadi kalau misalkan ada sampah kan nggak enak rasanya ya. Nah, seperti itu, jadi ingin menggalakkan komitmen ini, dan juga berkolaborasi dengan OSIS ya, OSIS juga, dan juga orang tua, supaya anak-anak itu disarankan untuk membawa tumbler seperti itu ya. Bu Dian sangat luar biasa sekali. Dari permasalahan Bu Dian tadi, Bu Dian sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan apa yang Bu Dian akan rencanakan ini segera terrealisasi dan lingkungan sekolah kita menjadi bersih dari yang tadinya di level 7 meningkat ke level 9, bahkan bisa meningkat ke level 10 ya Bu Dian ya. Baik, terima kasih Bu Dian. Terima kasih sama-sama Bapak, atas saya merasa agak lega ya bercerita dengan Bapak, setidaknya mensupport, artinya ada rekan ketika saat kita coaching, jadinya rasa disupport lah rencana saya seperti itu. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat. Baik, terima kasih Bu Dian. Terima kasih. Akan kembali bertugas, mungkin ada jam mengajar lagi. Iya sih. Ya, baik, Terima silakan. kasih. Baik, luar biasa sekali Pak Yayan. Apa yang Pak Yayan lakukan dalam proses tadi itu sudah sangat luar biasa sekali. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Yayan setelah melakukan proses coaching tadi? Nah, awalnya deg-degan, cuman setelah pembicaraan itu dua arah, akhirnya ya seperti mengalir seperti itu Pak ya. Ya, wajar Pak Yayan, ya kita punya perasaan grogi, deg-degan di awal, apalagi kegiatan coaching pertama kali kita lakukan. Nah, semoga nanti ke depannya bisa Pak Yayan tingkatkan. Nah, dari apa yang Pak Yayan sudah lakukan, bagaimana Bapak menilai proses coaching tadi? Kalau saya menilai proses coaching saya tadi, di alur kita mungkin semua sudah terlaksana, cuman menurut saya yang perlu saya tingkatkan di sini adalah yaitu di kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, baik. Dari apa yang saya amati tadi, ya setelah Pak Yayan melakukan proses coaching, dari hasil pengamatan, itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dari hasil pengamatan saya. Yang pertama, terkait dengan alur tirta, Pak Yayan itu sudah terapkan dari Pak Yayan menyampaikan tujuan coachingnya, ya itu sudah muncul di sana, sudah ketika Pak Yayan coba menggali identifikasi masalahnya, terus menggali dengan pertanyaan sehingga coach mau menyampaikan rencana aksinya bagaimana, dan terakhir solusi yang si coach sampaikan tadi. Nah, itu termasuk juga si coach sudah menyampaikan bagaimana komitmen kedepannya untuk bertanggung jawab atas apa yang permasalahan yang dia hadapi seperti itu sudah tampak sekali. Nah, tetapi memang perlu dalam hal ini ketika menyampaikan pertanyaan itu, Bapak Yayan itu harus mencoba menggali lebih dalam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga kunci itu dia lebih merasa leluasa, lebih terbuka dari permasalahannya yang berkaitan dengan sampah tadi seperti itu. Nah, kira-kira pendapat Pak Yayan setelah kita melakukan observasi ini, apa sih manfaat dari yang Bapak Yayan rasakan? Manfaatnya yang pertama itu kita sebagai coach bisa memberdayakan coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menggali coach untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan. Nah, baik, secara spesifik pertanyaan berbobot seperti apa yang Bapak Yayan ingin tingkatkan? Pertanyaan berbobot yang ingin saya tingkatkan, tentunya saya ingin meningkatkan pertanyaan-pertanyaan bobot di mana coach bisa memperdayakan dirinya sendiri menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menyelesaikannya agar sesuai dengan rencana dan tanggung jawabnya seperti itu. Baik Pak Yayan, sebagai langkah awal ya, semoga kegiatan proses coaching seperti ini itu bisa berkesinambungan, berlaku seterusnya,
sehingga kegiatan yang namanya supervisi akademik di sekolah itu semakin meningkat dan selalu ada pembaharuan ke depannya. Baik, itu juga saya rasa cukup dari saya Pak Yayan. Semoga Pak Yayan ke depannya tetap konsisten melakukan kegiatan coaching dengan teman-teman. Terima kasih Pak Yayan. Baik, terima kasih Pak Yayan.